Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya yang saya cintai, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada bulan Ramadan ini kita dapat menjalankan siam Ramadan dengan baik. Walaupun di dalam kita menjadi penuh dengan keprihatinan dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini. Dan semoga kita semua dijauhkan dari segala namanya bilahi, segala mara bahaya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala curahan perjuangan beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dan semuanya saja. Pada kesempatan ini kami kaitannya dengan Allah, terutama Allah sebagai sang Khalik, sang pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini. Tentu kita melihat begitu agung yang namanya kekuasaan Allah ini, ciptaan Allah ini. Kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya, karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan Allah sebagai pencipta alam semesta, otomatis yang namanya alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah. Karena itu bukan hanya langit dan bumi ini saja, tetapi meliputi alam syahadah dan alam gaib. Oleh karena itu manusia di sini yaitu sebagai khalifah yang berperan sebagai pemimpin dan pengendali daripada alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, yaitu menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwasanya dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang menyatakan bahwa yang namanya kenampakan kerusakan di langit, di daratan, di langit, ya, semua itu adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan daripada penciptaan alam semesta ini adalah untuk memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan Allah. Otomatis jadi alam semesta ini sebagai fungsi rububiyah kepada manusia, sehingga alam ini marah manakala manusia serakah dan tidak tanggung jawab. Karena apa? Segala tadi sudah disebutkan, penampakan kerusakan di darat dan di laut itu adalah akibat perbuatan daripada manusia itu sendiri. Dan supaya Allah untuk mengingatkan kepada manusia tentang apa yang telah dilakukannya. Makanya apa? Alam semesta yang Allah ciptakan ini adalah sebagai guru bagi manusia. Kita semuanya wajib belajar dari alam. Kenapa? Karena alam telah mengajarkan kita untuk tunduk secara mutlak pada hukum Allah.
Apalagi yang namanya manusia yang dikaruniai oleh akal pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan akal pikiran itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita adalah manusia yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah, yang sangat sempurna. Dan manusia menjadi sempurna, menjadi manusia yang paling mulia si Allah adalah berkat daripada ketakwaan. Oleh karena itu, untuk menjunjung tinggi daripada derajat manusia, mari kita untuk tingkatkan derajat, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita belajar kepada alam, sehingga kita bisa patuh dan tunduk kepada Allah secara kafah, secara ikhlas. Karena apa? Allah telah menunjukkan kebesaran-kebesarannya di alam semesta ini, baik yang terlihat dengan mata ataupun yang tidak terlihat dengan mata. Karena tadi sudah dikatakan bahwa alam semesta adalah merupakan guru dari manusia. Oleh karena itu, dengan kita belajar dari apa yang namanya alam, maka tugas kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah dengan alam semesta yang melimpah, maka kita harus bisa menjaga, bisa melestarikan alam ini dengan sebaik-baiknya. Karena alam ini adalah bukan warisan, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Makanya ketika kita mengeksploitasi, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Karena alam akan marah, Allah akan marah, akan menunjukkan kemurkaannya itu kepada manusia yang berbuat serakah dan tidak bertanggung jawab. Untuk itu, ada 4 prinsip di mana tugas manusia untuk bisa menjaga alam. Yang pertama adalah sikap hormat kepada alam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang menyatakan bahwa wa ma arsalna fil rahmat lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu, ya namanya rahmat, berarti ada suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah untuk siapa? Untuk penghuninya, termasuk yaitu yang namanya manusia ini. Maka wa ma arsalna rahmatan lil alamin, yaitu ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu, dengan adanya rahmat ini, maka kita untuk bisa yang kedua berlatih untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Terhadap diri sendiri, kepada Allah, dan terhadap yang namanya lingkungan. Karena tanggung jawab melestarikan, otomatis tanggung jawab dimulai dari diri kita sendiri. Karena kita kaitannya dengan pesan atau tanggung jawab kita kepada Allah untuk menjaga alam semesta ini dan seluruh penghuni atau makhluk yang berada di alam ini. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan penghuni ini. Maka prinsip yang ketiga adalah solidaritas, perasaan sepenanggungan dengan sesama makhluk hidup. Karena makhluk hidup seperti hewan itu juga membutuhkan kaitannya dengan alam semesta ini, kelestariannya. Makanya ketika alam ini rusak, hewan juga marah kepada yang namanya manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga prinsip solidaritas,
sesama makhluk hidup. Karena makhluk yang lain juga membutuhkan. Kita tidak hidup sendiri, tapi manusia, makhluk-makhluk yang lain itu harus saling bersinergi. Agar apa? Terjadi kehidupan yang dinamis. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kasih sayang kita kepada semua makhluk, seperti yang Allah sudah tunjukkan dengan kasih sayangnya sebagai sang kholik atau sang pencipta daripada alam semesta ini, tanpa memilih kasih kepada makhluk siapapun. Semua sama, ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita. Kita untuk dilatih untuk peduli terhadap alam, yaitu dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga hutan, tidak ada penebangan liar dan sebagainya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, dengan adanya pandemi corona ini atau COVID-19 ini, sebenarnya kita itu disuruh untuk mawas diri, introspeksi diri. Allah atau alam murka kepada manusia dengan memberikan wabah ini, yaitu agar manusia itu bisa menyadari akan pentingnya Tuhan, akan pentingnya perlindungan, akan pentingnya kesehatan, akan pentingnya kasih sayang dan kepedulian kepada sesama, termasuk dengan yang namanya lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita jaga, yaitu alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah sudah menciptakan, maka Allah akan menuntut kepada kita jika kita tidak mau menjaganya. Oleh karena itu, dengan alam yang indah, maka rezeki menjadi mudah. Dengan alam lestari sebagai penyejuk hati, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan rezeki lewat alam yang kita cintai ini menjadi negara yang gemah ribah loh jinawi baldatum warabun. Dan kemudian hati kita akan menjadi lebih sejuk dengan kita menghirup udara yang penuh dengan oksigen dalam keseharian. Otomatis udara yang bersih menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Dengan kesehatan, maka kita dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang makhluk. Apalagi kaitannya kita sebagai hamba Allah. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada bulan Ramadan ini, kita untuk selalu untuk meningkatkan ketakwaan kita dan juga memohon ampun atas segala kesalahan kita yang sudah kita lakukan pada kesempatan yang lalu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jaga alam semesta ini, karena alam semesta adalah ciptaan Allah, dan alam ini adalah titipan, bukan warisan, tetapi untuk anak cucu kita selanjutnya. Dengan kasih sayang Allah sebagai sang kholik, sebagai sang pencipta, mari kita wujudkan bersama-sama di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.